mekanisme pasar yang memang masih carut-marut, dalam hal ini harus ada impor terukur, tetapi di satu sisi produksi juga surplus. Bagaimana sebenarnya keadaannya? Saya ingin sedikit balik ke data dulu tadi yang disampaikan oleh CNBC dan terima kasih sekali itu mencerahkan masyarakat ya. Misalnya Food Security Index, tadi Singapura 5 tingkat lebih tinggi dari Indonesia. Ya, itu menurut saya data yang sangat menarik. Ya. Singapura itu 95%, ya, nggak tanggung-tanggung, 95% pangannya impor. 95% pangannya Singapura diperoleh dari negara lain. Karena memang dia tidak punya lahan untuk memproduksi. Tapi mengapa kok Food Security Index-nya lebih tinggi? Justru jangan-jangan, tadi yang dikatakan oleh Pak Dwi Andreas, suatu negara itu 100% konsumen, sebagian dari konsumen adalah juga produsen. Atau saya balik, sedulur taninya Mas Prof. Dwi Andreas dan sedulur tani kita semua keluarganya adalah konsumen. Dan kalau kita lihat para petani itu, mereka surplus pangannya ya, itu hanya terjadi pada beberapa bulan, tidak dalam 12 bulan dalam 1 tahun. Banyak sekali, atau saya boleh sebut sebagian besar dari petani, itu sebenarnya dalam istilah akademis disebut net consumer. Pangan yang mereka hasilkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Paling tidak, petani padi, dia hanya menghasilkan padi. Ayamnya dia beli, sayurnya dia beli, dan yang lain, pangan yang lain dia beli. Dan kalau itu digabungkan, maka dia adalah net consumer. Jadi saya kira kita harus membangun konsesi nasional. Kalau tadi yang saya sangat setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Dwi Andreas, yaitu bahwa kita polisinya memang pertama kali konsumen dulu. Karena memang 100% penduduk Indonesia konsumen. Jadi apakah itu sesuatu yang tidak tepat? Gitu. Nah, tetapi tentunya bayangkan penduduk kita yang jadi petani itu sekarang mungkin hanya tinggal ya, yang petani pangan, saya terakhirnya mungkin nggak pas, sekitar ya kurang dari 20% pangan ya, petani pangan saja. Dia harus memberi makan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya ambil rata-rata petani pangan kita, itu hanya punya lahan lebih kecil dari 0,5 hektar. Dia diberi tanggung jawab untuk menghasilkan pangan, dan yang disebut dengan pangan itu ya beras, ya sayur, ya jagung, ya daging, ya semuanya. Yang ada di piring makan kita semua kalau setiap kali kita makan pagi, siang, sore itu. Mereka yang harus menanggung tanggung jawabnya. Kalau begitu, ya harus pertama kali yang harus kita pikirkan, mereka harus happy jadi petani. Mereka harus bahagia jadi petani. Mereka harus bangga jadi petani. Dan itu yang harus kita pikirkan secara matang. Tanpa petani tidak akan ada pangan. Jadi kalau kita hanya bicara dari komoditi, membuat balance, itu menurut saya itu hanya akibat. Awalnya itu justru bagaimana pertanian kita, ini saya kira yang menjadi kunci. Dan menurut saya pertanian kita tidak baik-baik saja. Pertanian kita menghadapi banyak sekali tantangan. Ya, bukan berarti kemudian bahwa tidak ada kemajuan, ada. Hanya tantangannya jauh lebih besar daripada yang telah kita siapkan untuk untuk mereka. Dan oleh sebab itu, jadinya Singapura yang 95% impor, Food Security Index-nya lebih tinggi daripada Indonesia, yang sebenarnya kalau dibandingkan tadi, beras misalnya, yang kita impor dari beras, kita impor 1 juta, kadang-kadang 2 juta. Dari produksi kira-kira 30-35. Itu kan seper 15, kurang lebih kira-kira 7-8% yang kita impor. Itu pas gede, kalau dibikin rata-rata, less than 5% yang kita impor. Tapi yang kita impor hanya 5% dari beras. Food Security Index-nya lebih buruk daripada Singapura yang impornya 95%.
Baik Pak Bayu. Terima kasih banyak juga atas beberapa pemaparan data dan juga opini dari Anda. Sebelum saya juga akan bertanya lebih lanjut mengenai tadi Pak Bayu mengeluarkan suatu statement yang begitu baik. Tidak ada petani, tidak ada pangan. Dan bagaimana juga nanti kita akan berbicara bagaimana sebenarnya keterlibatan dan juga keberpihakan pemerintah terhadap petani dan juga pertanian di Indonesia. Namun saya sebelumnya ke Pak Ukay terlebih dahulu. Pak Ukay, ini menanggapi seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketut, mekanisme pasar. Ya Pak ya, sebenarnya seperti apa landscape dan mekanisme pasar dalam hal pengadaan dan juga pemenuhan ketersediaan pangan di Indonesia sendiri, karena waktu itu sempat juga ada diskusi dengan Kepala Bulog Budi Waseso. Beliau mengungkapkan ada praktik mafia yang membuat harga beras tinggi. Nah, selain mengatur stok dan pasokan di lapangan, para mafia ini menurut Pak Budi Waseso juga memainkan beras Bulog sehingga harganya jauh di atas harga eceran tertinggi. Dan mungkin ini juga sama dengan tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Ketut. Sejauh apa temuan KPPU mengenai praktik ini, sebenarnya seperti apa juga landscape mekanisme pasar yang ada? Bicara beras ya, sebenarnya kita harus pisahkan nih, ada dua pasar. Ada pasar beras, ada pasar padi. Kalau di pasar padi, itu struktur pasarnya cenderung oligopsoni. Jadi petaninya banyak, yang belinya relatif lebih sedikit. Jadi si pembeli gabah, pembeli padi atau gabah ini lebih memiliki posisi tawar yang lebih dibanding si penjualnya, si petani. Makanya walaupun ada HPP, Pak, HPP itu pada kenyataan kan sering juga di bawah HPP itu kan. Gitu. Dan itu pemerintah kadang tidak berdaya untuk mengatasi masalah tersebut. Karena memang struktur pasar di gabahnya itu relatif pembelinya lebih memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Sebaliknya di pasar berasnya, di bedanya, padi kan digiling menjadi beras. Industri penggilingan beras tentunya lebih sedikit dibanding pembelinya. 270 masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras. Sementara produsen berasnya itu relatif lebih sedikit. Bahkan semakin ke sini itu semakin berkurang. Karena industri-industri penggilingan padi yang menghasilkan beras itu, yang kecil-kecil itu, nanti Prof. Andreas bisa cerita, itu banyak yang tutup. Nah ini indikasi ada persaingan yang tidak sehat. Karena si industri penggilingan padi atau produsen beras besar ini itu memiliki kekuatan modal yang sangat besar. Oleh karena itu kami melihat kalau bicara pasar itu tidak hanya di pasar akhirnya saja. Di pasar inputnya juga harus dilihat. Di petani sendiri misalnya, petani tadi Prof. Bayu sudah bilang agar petaninya bahagia. Bagaimana mau bahagia apabila sarana produksi, bahan-bahan untuk bercocok tanam, dari bibit, pupuk, alat-alat pertaniannya itu relatif harganya kenaikannya lebih mahal dibanding harga Yang dibeli. yang padinya. Misalnya terkonfirmasi mungkin dari indeks nilai tukar petani yang ya segitu-gitu aja ya Prof. Andreas ya. Nilai tukar petani itu ya segitu-gitu aja dari dulu. Itu menunjukkan bahwa relatif petaninya itu jalan di tempat. Nah ini jadi menarik nih. Dalam persoalan pangan, mana yang akan didahulukan? Keberpihakan pada petani atau ke konsumen. Ya kan? Kalau ke konsumen tidak usah diperdebatkan lagi, nggak usah didiskusikan. Lepas aja impor seperti Prof. Andreas katakan tadi. Iya. Cuma problemnya pertanian itu bukan hanya masalah kepentingan konsumen. Di situ ada jutaan petani, keluarganya. Bahkan ini di petani kan menariknya ya, itu menjadi penampung masyarakat kalangan menengah bawah. Iya, betul. Kalangan menengah bawah ini. Artinya kalau sektor pertanian terganggu, saya yakin otomatis tingkat kemiskinan juga kan cepat langsung meningkat itu. Karena mereka hidup di sekitar garis kemiskinan. Kalau tanpa ada keberpihakan negara pada petani, karena keberpihakan pada konsumen, ya otomatis harus ada jaring pengaman sosialnya, Pak. Jadi petani diberi apa nih sehingga dia pengorbanan dia untuk konsumen itu tergantikan oleh jaring pengaman sosial yang bisa mereka tetap bisa menjadi petani.